Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh diizinkan Tuhan untuk bersekutu bersama-sama dengan saudara kami yang jauh dan yang dekat. Biarlah Tuhan persekutuan kami dalam nuansa tubuh Kristus yang luar biasa. Kami sudah memuji Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan dengar firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkemurahan. Tuhan pakai hamba untuk memberikan kekuatan kepada kami dan firman. Urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih. Doa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan. Hambanya Peter. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, saya sangat bersyukur pada pagi hari ini diberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan bagi kita lewat Zoom kita pada pagi hari ini. Saya sangat berterima kasih kepada semua pimpinan dalam Zoom ini, terutama Pak Bandar Pagebean yang mengizinkan saya untuk membagikan firman Tuhan bagi kita, juga Pak Sakaria yang ada di Sydney, Australia. Saya berterima kasih kepada semua yang sudah mengizinkan saya untuk membagikan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan. Yang saya ambil dari Kedua Raja-Raja pasal 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-19. Kedua Raja-Raja pasal 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-19. Saya akan bacakan bagi kita dan Bapak Ibu Saudara semua menyimak di Alkitabnya masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Naaman disembuhkan. Ayat 8. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman,
Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam perkara yang berikut. Apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan akan menjadi pengapitnya, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dan dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya. Saya sudah baca firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini, dan kita sudah sama-sama mendengarkannya. Tema firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini yang saya ambil adalah mengalami pemulihan. Pemulihan dalam arti katanya adalah proses, cara atau perbuatan untuk memulihkan. Semua orang membutuhkan pemulihan. Ketika sesuatu hancur, maka itu membutuhkan pemulihan. Dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, kalau kita baca dari ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara semua akan temukan bahwa di sana ada seorang panglima tentara Raja Aram yang namanya Naaman. Dia menderita sakit kusta. Naaman sakit kusta. Dia orang yang sangat terhormat. Dia disayangi oleh Raja Aram sendiri. Tetapi sayangnya dia mengalami sakit kusta. Oleh karena itu dia sangat membutuhkan pemulihan secara fisik dalam kehidupannya. Pada pagi hari ini saya yakin bahwa kita juga semua membutuhkan yang namanya pemulihan dalam kehidupan kita. Hari lepas hari. Entah secara fisik maupun secara moral dalam kehidupan kita. Kita sangat membutuhkan hal itu. Oleh karena itu mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kita belajar bersama bagaimana ciri-ciri orang yang mau mengalami pemulihan. Pertama, yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini, yang pertama adalah taat. Ciri-ciri orang yang mau mengalami pemulihan, yang pertama adalah taat. Saya akan bacakan bagi kita di ayat yang ke-14. Ayat 14 mengatakan begini. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Ayat ini membuktikan bahwa Naaman taat. Dia sangat membutuhkan pemulihan. Dan ketika diperintahkan oleh Elisa untuk membenamkan dirinya ke sungai Yordan, maka dia taat. Walaupun awalnya dia sendiri menolak. Dia membandingkan sungai-sungai yang ada di Aram sana dengan sungai Yordan. Dan dia tidak mau untuk masuk ke dalam sungai. Tetapi ketika dirayu atau terus dibujuk oleh pegawai-pegawainya, maka dia taat. Sesungguhnya sekeras apapun hati seseorang, kalau dia sangat membutuhkan pemulihan, maka dia harus taat. Taat pada apa? Taat pada firman Tuhan. Taat pada perintah Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengalami sesuatu hal yang sudah rusak, entah fisik kita rusak atau moral kita rusak, maka yang harus kita lakukan untuk mengalami pemulihan adalah taat pada perintah Tuhan, taat pada firman Tuhan. Di sini
Naaman telah pulih ketika dia turun ke Sungai Yordan untuk mandi. Menuruti apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Saya yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa adalah perintah dari Tuhan sendiri. Tuhan yang membisikkan hal itu kepada Nabi Elisa untuk mengatakannya kepada Naaman. Supaya dia mandi 7 kali dan dia akan mengalami pemulihan. Bapak Ibu Saudara semua yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita mau mengalami pemulihan, pertama yang harus kita lakukan adalah taat. Ketaatan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, perlu kita taat. Taat pada perintah Tuhan, taat pada firman Tuhan. Itu hal pertama yang saya bisa bagikan bagi kita pada pagi hari ini. Ciri-ciri orang yang mau mengalami pemulihan. Hal yang kedua, ciri-ciri orang yang mau mengalami pemulihan, hal yang kedua adalah mengakui kemahakuasaan Tuhan. Di ayat yang ke-15 saya akan bacakan bagi kita. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada Abialah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Ini pengakuan sendiri dari Naaman, saudara. Dia mengakui kemahakuasaan Allah. Sebelumnya dia menderita sakit penyakit kusta. Kita tidak tahu sudah berapa lama dia menderita. Tapi di sini dikatakan, dia mengakui kemahakuasaan Allah ketika dia sudah mengalami pemulihan. Akuilah kemahakuasaan Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Apapun yang kita alami, Tuhan sanggup untuk memulihkan kehidupan kita. Naaman, ketika dia ikuti apa, dia taat pada apa yang dikatakan Elisa. Dan hal yang kedua dia lakukan adalah dia mengakui kemahakuasaan Tuhan. Tuhan sungguh berkuasa. Dia berkata bahwa tidak ada Allah di seluruh muka bumi ini kecuali di Israel. Itu bentuk pengakuannya terhadap kemahakuasaan Allah atas seluruh bumi ini. Mungkin sudah berapa negara ke sana ke sini Naaman mencari kesembuhan, tetapi dia tidak mendapatkan. Ketika dia datang ke tanah Israel, di sana ada Tuhan yang hidup, ada Allah yang hidup, memakai anaknya, memakai hambanya si Elisa untuk menyatakan kemahakuasaannya untuk memulihkan kehidupan dari Naaman dari sakit kusta yang dia derita. Dan di situ Naaman mengakui kemahakuasaan Tuhan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara semua yang saya kasihi? Kita mengakui diri orang yang percaya sejak kandungan. Kita sudah menjadi Kristen. Apakah kita mengakui kemahakuasaan Tuhan dalam kehidupan kita? Dia orang Aram. Dia tidak percaya kepada Tuhan sesungguhnya. Awal-awalnya. Tetapi ketika dia sudah pulih dari sakit penyakit yang dia derita, dia mengakui kemahakuasaan Tuhan dalam kehidupannya. Itu yang dilakukan oleh Naaman. Apakah dalam dunia ini, dalam negara Indonesia masih ada Naaman-Naaman yang mau mengakui kemahakuasaan Tuhan? Apakah di antara kita yang sekarang mengikuti ibadah, masihkah kita mengakui kemahakuasaan Tuhan dalam kehidupan kita? Tuhan itu sanggup, saudara, melakukan segala hal. Oleh karena itu, janganlah pernah tinggalkan Tuhan demi hal-hal yang tidak benar. Hal ketiga, ciri-ciri orang yang mau mengalami pemulihan. Hal yang ketiga adalah
memiliki komitmen untuk setia kepada Tuhan. Saya minta Saudara Yudianto untuk baca firman Tuhan ini di ayat yang ke-17 dari firman Tuhan yang tadi kita baca. Ayat 17 deh. Kalau ya mungkin kalau tidak bisa biar saya yang baca sendiri, tidak apa-apa. Ayat 17 dalam firman Tuhan kita mengatakan begini. Saya hanya baca yang bagian keduanya, mengatakan begini. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Kata ini merupakan suatu komitmen dari Naaman. Dia memiliki suatu komitmen untuk setia kepada Tuhan setelah dia sudah pulih. Dia berkata bahwa hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Ini komitmen yang berasal dari hati si Naaman, saudara. Dia tidak mau menyembah lagi berhala atau menyembah dewa Rimon yang selama ini dia sembah sebagai Tuhan di tanah Aram. Ketika dia sudah mengalami pemulihan atau mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupannya, sembuh dari sakit kusta yang dia alami, maka dia mengambil komitmen untuk setia kepada Tuhan. Untuk setia menyembah hanya kepada Tuhan yang benar. Menyembah kepada Allah yang hidup, yaitu Allah yang ada di Israel. Naaman sudah mengalami hal ini, saudara. Apakah kita pernah mengalami hal ini? Mungkin sakit kita disembuhkan oleh Tuhan. Ketika hal itu terjadi dalam kehidupan kita, apakah kita mengambil komitmen untuk setia kepada Tuhan? Ataukah kita acuh tak acuh dalam kehidupan kita? Kita menganggapnya sebagai hal yang biasa, tapi tidak memiliki komitmen yang baik, komitmen yang benar untuk setia hanya kepada Tuhan saja. Banyak orang di luar sana, saudara semua yang saya kasihi, mengaku dirinya Kristen, tetapi ketika hanya sakit kepala, sakit apa saja yang dia derita, atau mengalami kekurangan dalam kehidupannya, apa yang dia lakukan? Dia datang kepada dukun. Padahal selama ini Tuhan yang tolong dalam kehidupannya, tapi dalam hal kecil saja dia sudah datang kepada sesuatu yang tidak benar. Yaitu datang kepada dukun, meminta pertolongannya. Padahal Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Bagaimana dengan diri kita, saudara semua yang saya kasih? Apakah kita dalam kehidupan kita, dalam mengiringi Tuhan, kita sudah mengambil komitmen untuk setia hanya kepada Tuhan? Atau menyembah hanya kepada satu Tuhan, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam kehidupan ini? Milikilah komitmen dalam kehidupan kita untuk setia hanya kepada Tuhan, menyembah hanya kepada Tuhan yang benar, Allah yang hidup, Allah Israel. Naaman ini orang Aram, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak mengenal Allah sebelumnya. Tetapi ketika dia sudah kenal Allah, mengalami kuasanya, maka dia ambil komitmen untuk setia hanya kepada Tuhan. Mempersembahkan korbannya hanya kepada satu Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita miliki juga komitmen dalam kehidupan kita. Untuk setia hanya saja kepada Tuhan.
Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, ambillah komitmen. Aku mau setia kepada Tuhan sampai akhir hidup. Apapun itu yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah setia mengiringi Tuhan dalam kehidupan ini. Itu hal ketiga yang saya bisa bagikan bagi kita. Hal yang terakhir, ciri-ciri orang yang mau mengalami pemulihan. Hal yang terakhir adalah minta ampun pada Tuhan. Di ayat yang ke-18 saya akan bacakan bagi kita. Dan kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam perkara yang berikut. Apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu. Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih, hal terakhir yang dilakukan oleh Naaman di sini, dia memohon ampun pada Tuhan atas apa yang sudah dia lakukan sebelum-sebelumnya. Kehidupannya yang tidak benar di hadapan Tuhan, yaitu dia menyembah berhala, dia mengikuti Allah yang tidak benar. Maka di sini dia memohon ampun pada Tuhan. Dia berkata kepada Elisa, mohonkan doa supaya saya minta ampun daripada Tuhan. Ketika Raja Aram mau menyembah dewa Rimon, dan saya sebagai pengapitnya. Karena dia sebagai seorang panglima tentara. Ketika Raja Aram mau menyembah dewa Rimon, maka dia harus mengapitnya mungkin sebagai satpam atau sebagainya, pengawal dan sebagainya. Maka dia mohon ampun terhadap hal itu. Bagi kita, kalau kita mau mengalami pemulihan, maka kita harus mohon ampun pada Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan di belakang kita, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan itu sangat jahat di hadapan Tuhan, mungkin tidak diketahui oleh orang-orang di sekitar kita. Dan Tuhan yang tahu hal itu. Maka mohon ampun pada Tuhan. Tuhan sanggup untuk mengampuni. Tuhan sanggup untuk memulihkan. Jangan berkata bahwa saya hidup benar. Tidak ada yang benar di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua. Hanya Tuhan yang sempurna. Mungkin kesalahan yang kita lakukan itu tidak diketahui oleh siapapun. Tetapi hanya Tuhan yang tahu hal itu. Maka perlu kita mohon ampun daripada Tuhan. Apalagi kalau hal itu diketahui oleh sesama kita. Apakah kita tidak mau mohon ampun pada Tuhan? Mohonlah ampun daripada Tuhan. Maka Tuhan akan mengampuni kita. Atas apa yang sudah kita lakukan di belakang kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua yang saya kasihi dalam Tuhan. Mari kita belajar dari firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini. Pertama, kalau kita mau mengalami pemulihan, maka kita harus taat. Kita harus mengakui kemahakuasaan Tuhan. Kita harus memiliki komitmen untuk setia kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kita harus mohon ampun pada Tuhan. Inilah firman Tuhan yang saya bisa bagikan bagi kita pada pagi hari ini. Biarlah dengan firman Tuhan ini kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tetap mengiring Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa bagi kita untuk mengucap syukur atas firman Tuhan yang kita sudah dengarkan. Kita berdoa. Terpuji namamu ya Tuhan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang kuasa. Kami anak-anak-Mu mengucap syukur atas kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini, firman-Mu mengajarkan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Untuk selalu taat kepada-Mu. Untuk mengakui kemahakuasaan-Mu ya Tuhan. Untuk mengambil komitmen supaya setia kepada-Mu. Dan selalu memohon ampun pada-Mu ya Tuhan.
ketika kami melakukan hal-hal ini ya Tuhan. Kami akan mengalami pemulihan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tapi pemulihan secara fisik maupun pemulihan secara moral dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terpuji namamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan